Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pemasaran menggunakan surat elektronik atau email marketing. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Erika Safitri dengan NIM 2018 11299. Yang kedua ada Umi Sofia dengan NIM 2018 11369. Yang ketiga ada Indah Wahyu Faulida dengan NIM 2018 11398. Yang keempat ada Windy Aulia dengan NIM 2018 11403. Dan yang terakhir ada saya sebagai moderator, yaitu Suatu Nasana dengan NIM 2018 11420. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Erika Safitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pembahasan yang pertama, pengertian email marketing. Menurut Firmansyah, dalam bukunya tahun 2020 halaman 54, email marketing atau disebut juga sebagai internet marketing atau e-marketing merupakan proses pemasaran brand menggunakan internet. Sedangkan menurut Sabila pada bukunya tahun 2009 pada halaman 35, email marketing merupakan salah satu wadah yang memberikan kemudahan dan manfaat bagi penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli secara online melalui surat elektronik. Adapun penjelasan lain menurut Rian dan Jonas pada bukunya tahun 2009 halaman 135, email marketing merupakan perpaduan antara kecerdasan pemasaran dan salinan imajinatif. Dalam bentuknya yang paling sederhana, email yang dikirim ke daftar pelanggan yang biasanya berisi promosi penjualan dan ajakan bertindak, ini bisa sederhana mendorong pelanggan untuk mengeklik tautan web yang disematkan di email. Dari pengertian e-marketing, dari 3 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa e-marketing merupakan pemasaran yang dilakukan penjual kepada konsumen untuk dapat memperluas pasar perusahaan, memperluas image perusahaan, dan memberikan banyak informasi mengenai perusahaan dan produknya. Bagi pelanggan, barang atau jasa yang diinginkan dapat diperoleh dengan cara yang mudah, tanpa harus keluar rumah, hanya dengan cara mengeklik tautan yang disampaikan melalui email. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Sofia. Bagian-bagian surat elektronik. A. To file. To file merupakan bagian yang berisi alamat email seseorang atau perusahaan yang ingin dituju. Dengan email kita dapat mengirim pesan ke lebih dari satu orang, yaitu dengan cara mengetikkan semua alamat email mereka di bagian ini. B. CC file. CC merupakan kependekan dari carbon copy. Bagian ini berfungsi untuk mengirim salinan dari pesan yang kita kirim ke orang lain atau tembusan dalam surat konvensional. C. BCC file. BCC merupakan kependekan dari blind carbon copy. Bagian ini memiliki fungsi yang sama dengan CC, namun seperti namanya, blind yang berarti buta. Pihak-pihak yang memperoleh salinan atau tembusan tidak dapat melihat pihak lain yang juga ditembusi. D. Subject file. Bagian di mana kita menyatakan topik atau judul dari email yang kita tulis. Meskipun bagian ini tidak wajib diisi, tapi usahakan untuk selalu mengisinya, sehingga penerima mengetahui topik email yang diharapkan sebelum membaca isi email yang dimaksud. E. Message body. Message body merupakan bagian untuk menulis isi dari email. Isi email yang kita tulis dapat sepanjang mungkin dan disertai gambar atau video. F. Signature atau footer, yaitu bagian yang berisi informasi-informasi tambahan seperti alamat kantor perusahaan, alamat email, nomor telepon, dan lain-lain. Letaknya di bagian paling bawah. G. Attachment. Attachment berarti lampiran. Kita dapat melampirkan satu atau beberapa file dari komputer bersama dengan email yang kita kirimkan. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Indah Wahyu Faulida saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dan klasifikasi email marketing. Yang pertama, desain email. Di mana pembuatan desain email yang kuat akan membuat kesan yang positif. Berikut ini anjuran dan larangan sebagai strategi menyempurnakan suatu pesan di email perusahaan. Yang pertama, pengirim perlu menarik perhatian audiens. Pengirim tidak diperkenankan memaksa audiens untuk mengulir halaman teks sebelum audiens mencapai pengumuman penawaran atau informasi. Yang kedua, jangan mencampur pesan email dengan gambar, karena banyak audiens email akan memblokir gambar secara default. Ketiga, pikirkan tentang identitas perusahaan dan bagaimana hal ini harus diperluas ke dalam desain email. Suatu bisnis harus memiliki identitas merek. Pesan email harus melengkapi citra merek dengan sempurna.
Kemudian cari klien email paling populer di antara audiens target Anda dan rancanglah email. Perlu diingat untuk menguji email perusahaan dengan mengirimkannya ke berbagai akun email berbasis web yang berbeda dan gunakan sejumlah klien email umum seperti Microsoft Outlook untuk melihat email perusahaan sebelum mengirimkannya ke daftar calon audiens. Yang kelima, ingat pengguna ponsel. Karena semakin banyak orang menggunakan perangkat digital seluler, akan mempermudah dalam mengakses email hanya dengan mengklik pesan terlampir di email tersebut. Keenam, jangan memasukkan video, musik, dan animasi yang berlebihan ke dalam email. Hal ini dapat mengganggu karena ancaman keamanan yang melekat pada konten yang diberikan. Ketujuh, jika perusahaan membuat sketsa pesan email perusahaan, maka perlu diubah menjadi HTML. Bersikaplah konsisten, kemudian jangan mengirimkan lampiran, berikan tautan bagi audiens untuk berhenti berlangganan, dan hubungkan kebijakan privasi situs web. Yang kedua, salinan email. Hal utama untuk menulis konten email yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah baris subjek yang menarik, menguraikan tentang pemasaran menggunakan email, dan mendorong audiens untuk membukanya. Yang kedua, jangan berasumsi bahwa pembaca mengerti apa yang perusahaan bicarakan. Yang ketiga, mintalah orang lain untuk mengoreksi email sebelum email dikirim. Bacalah dalam bentuk HTML terakhirnya. Yang keempat, hindari penggunaan tanda baca dan format yang berlebihan. Kelima, sebutkan nama perusahaan pada kolom dari. Keenam, lakukan tindak lanjut. Jadikan penawaran perusahaan secara asli menindaklanjuti dengan audiens saat merespon. Nah, jika tidak merespon, maka penawaran tidak akan ada untuk kedua kalinya. Kemudian, jadikan perusahaan mudah dekat dengan audiens. Gunakan nama domain perusahaan Anda untuk mengirimkan email dan berikan detail kontak lengkap untuk suatu bisnis dalam isi pesan email. Jangan gunakan taktik menakut-nakuti. Kemudian, etika pada pengiriman email. Pengirim harus memantau permintaan berhenti berlangganan yang masuk melalui daftar otomatis. Pertama, bersiaplah untuk serangan balasan saat pengirim meluncurkan kampanye, seperti halnya permintaan berhenti berlangganan setelah email mulai masuk ke kontak masuk audiens. Pastikan email pengirim benar-benar terkirim dengan baik. Ketiga, ingatlah untuk menggunakan bidang blind carbon copy. Apabila pengirim memilih untuk menggunakan klien email biasa untuk mengirim email ke daftar kecil. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Windy Aulia. Saya akan menjelaskan tentang membuat, mengoperasikan, dan memanfaatkan surat elektronik untuk pemasaran, yaitu ringkasan desain situs web. Meliputi 1. Tetapkan tujuan bisnis yang jelas untuk situs web sejak awal. 2. Kenali audiens target. 3. Kenali pesaing. 4. Gunakan desainer web profesional. Yang kelima, tampilan dan nuansa profesional. Yang keenam, ikuti standar. Yang ketujuh, tetap sederhana. Yang kedelapan, desain dapat ditemukan. Yang kesembilan, konten yang ditulis untuk web. Yang kesepuluh, uji semuanya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah utama membangun situs web. Meliputi perencanaan, tetapkan tujuan untuk situs, menganalisis kompetisi, tentukan siapa target pasar, bagaimana mereka akan menemukan Anda secara online, dan apa yang akan mereka cari ketika mereka tiba. Memetakan, menjadwalkan, dan memutuskan siapa yang akan melakukan apa dan kapan. Desain, tentukan tampilan dan nuansa situs, warna, grafik, seperti warna grafik, arsitektur informasi, satu navigasi, dan lain-lain. Pengembangan, menyatukan semuanya, mengambil desain yang disepakati dan membangun halaman situs yang sebenarnya. Menyusun konten, tautan, dan hierarki navigasi. Pengujian, memastikan semuanya berfungsi sebagaimana semestinya, sebelum mengizinkan itu ke internet besar yang buruk. Penerapan, situs baru ditayangkan di internet secara keseluruhan dunia untuk menemukan atau tidak seperti yang terjadi. Alat pemasaran email. Dalam hal mengelola dan mengirim email pemasaran, mungkin tidak ingin bergantung pada klien email di staf standar Anda saat melakukan pekerjaan. Meskipun ini adalah hal yang sangat layak untuk daftar yang sangat kecil, karena semakin banyak orang yang berlangganan penawaran email, itu akan segera menjadi terbelit-belit dan tidak terkendali. Beberapa fungsi yang dapat disediakan oleh alat pemasaran email meliputi 1. Alat yang mudah digunakan untuk memungkinkan untuk membuat dan bekerja dari template email tanpa harus menjadi ahli teknis.
2. Alat pengujian yang memungkinkan untuk memeriksa apakah pesan akan berhasil filter spam utama sebelumnya. 3. Alat pelacak yang menunjukkan beberapa banyak orang yang mengabaikan, membuka atau menanggapi email. Yang keempat, alat personalisasi yang memungkinkan memodifikasi konten secara dinamis untuk individu atau profil target tertentu di daftar. Kesimpulan, email marketing merupakan salah satu cara efektif untuk membangun koneksi hubungan dengan pelanggan. Email marketing ini menggunakan berbagai teknologi untuk membantu menghubungkan bisnis ke pelanggan. Email merupakan pemasaran yang dilakukan penjual kepada konsumen untuk dapat memperluas pasar perusahaan, memperluas image perusahaan, dan memberikan banyak informasi mengenai perusahaan dan produknya pada pelanggan. Bagian dari email marketing meliputi to filed, CC filed, BCC filed, message body, signature, and attachment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.